Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Nurmayanti. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas Reguler A, Paralel 1 dengan NPM 41182911230037. Pendidikan multikultural. Pendahuluan. Era globalisasi merupakan gelombang besar yang dapat membuat perubahan sosial, budaya, dan keagamaan. Globalisasi memberikan ruang dan waktu yang tanpa batas. Segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi, terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda negara, budaya, kesenian, bahasa, agama, adat, ataupun suku. Integrasi antar seni budaya, bahasa, ekonomi, agama, dan seterusnya tentu tidak dapat terhindar dari gelombang tersebut. Masyarakat yang multikultural terus berkembang, namun tidak sedikit permasalahan yang mengemukakan karena adanya gelombang besar itu. Merebaknya konflik sosial yang sering terjadi menjadi bukti nyata, seperti berkembangnya kelompok teroris di berbagai belahan negara di dunia dengan berbagai bentuk. Misalnya, karena perebutan kekuasaan, penegakan negara syariah, tumbuhnya kelompok-kelompok yang menyerukan anti-demokrasi, anti-liberal, dan anti-barat. Keberadaan masyarakat di tengah-tengah kehidupan yang konflik tertentu dapat menghambat pada perkembangan sejarahnya masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak akan sempat memikirkan kemajuan peradaban. Pembahasannya, yang pertama yaitu dekadensi nilai di era globalisasi. Konflik sosial dan budaya. Era globalisasi telah memicu konflik sosial yang signifikan, terutama akibat perbedaan budaya, agama, dan ekonomi. Di Indonesia, krisis multimediasional pasca reformasi 1998 terlihat melalui konflik di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, dan Maluku yang menunjukkan ketegangan antara identitas lokal dan nasional. Selanjutnya, pandangan Samuel P. Huntington berpendapat bahwa konflik saat ini lebih bersifat ideologis dan budaya, bukan hanya politik atau ekonomi. Ia menekankan bahwa perbedaan peradaban, terutama antara Barat dan Islam, menjadi sumber utama ketegangan global. Diskriminasi dan Islamofobia. Diskriminasi terhadap umat Islam di negara-negara Barat semakin meningkat, menciptakan fenomena Islamofobia. Umat Islam di negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat berjuang melawan stigma negatif yang menganggap Islam sebagai ancaman, terutama setelah peristiwa terorisme yang dikaitkan dengan radikalisasi. Radikalisasi dan fundamentalisme agama seringkali menjadi pemicu konflik. Dengan meningkatnya radikalisasi dan fundamentalisme di kalangan beberapa kelompok, doktrin agama yang ekstrim dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan, menganggap bahwa mereka berjuang untuk kebenaran. Dekadensi nilai dalam masyarakat mencakup penurunan moral, ketidakadilan sosial, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam perilaku masyarakat yang semakin materialistis dan hedonis, serta meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang ada. Proses globalisasi telah menyebabkan munculnya konflik sosial yang signifikan, terutama akibat perbedaan budaya, agama, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini menuntut perhatian untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan. Yang selanjutnya yaitu agama dan multikultural, tinjauan teologis dan empiris. Agama secara teologis tidak mengajarkan untuk berbuat yang merugikan orang lain. Contohnya, agama Islam hadir untuk membangun kepribadian manusia pada semua dimensi, baik dimensi kemanusiaan, emosional, dan intelektual, dapat menjadikan manusia yang sempurna dalam hubungan sesama manusia, sesama alam, dan Tuhan. Secara empiris, agama dapat berfungsi sebagai konstruksi sosial dan juga sebagai pemicu konflik.
Pendidikan medium transformasi agama dan problematiknya. Pendidikan sebagai usaha sadar membangun peradaban, menjadikan manusia kunyah dan mewujudkan wujudnya manusia yang dapat memanusiakan manusia, sadar sebagai makhluk sosial. Selain itu, pendidikan mempunyai fungsi sebagai penangkal atau pencegah dari tindakan-tindakan radikal ataupun yang menyebabkan kesenjangan sosial lainnya. Pendidikan keluarga maupun pendidikan di sekolah yang formal atau non-formal sama-sama memiliki fungsi kontrol sosial. Orang tua dan guru berpengaruh kuat terhadap pembentukan karakter anak. Tujuan dari pendidikan agama adalah memperluas dan mengembangkan pengetahuan dasar agama, membantu memahami pentingnya makna isu-isu agama dan etika, merangsang dan mempersiapkan dalam dialog antar umat beda keyakinan dalam rangka menciptakan sikap toleransi, mempersiapkan dapat hidup di masyarakat yang majemuk, menumbuhkan sikap toleransi dalam perbedaan, membantu dan mengembangkan filsafat agama atau non-agama dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam menumbuh kembangkan manusia. Pendidikan merupakan upaya sadar dalam mengembangkan potensi manusia agar menjadi manusia yang dewasa dapat memanusiakan manusia. Menurut Hasanah, ilmu agama Islam pendidikan disebut dengan al-tarbiyah. Istilah ini mengandung makna bahwa al-tarbiyah adalah pendidikan yang menumbuh kembangkan manusia pada segala dimensinya untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang sesuai dengan agama Islam. Proses menumbuh kembangkannya secara bertahap berdasarkan atas perkembangan kesadaran atau kepribadian manusia menjadi muslim yang bahagia. Maksud dari segala dimensinya yaitu pada dimensi akidah, ibadah, akhlak, sosial budaya, intelektual, emosional, dan spiritual. Kebahagiaan dunia akhirat ini meliputi urusan dunia dan urusan akhirat. Makna ini memuat pemahaman bahwa pendidikan Islam bukan saja melakukan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kompetensi dalam bentuk kognisi maupun psikomotorik manusia, namun secara komprehensif menumbuh kembangkan semua dimensi yang ada pada diri manusia. Jadi kesimpulannya, pembahasan yang tadi menekankan pentingnya multikulturalisme sebagai sosial untuk mengatasi konflik sosial yang muncul akibat perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat. Pendidikan multikultural menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan toleransi, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai sosial yang positif dan strategis pendidikan yang sesuai, diharapkan masyarakat dalam hidup berdampingan secara damai, mengurangi diskriminasi dan meningkatkan keadilan sosial bagi semua manusia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.